yang mengandung, melahirkan, lalu membesarkan seorang diri, tiba-tiba dipanggil dengan cara Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, nggak usah ragu-ragu. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan agar kasus penembakan terhadap AKP Rianto Ulil segera diusut tuntas. Kapolri juga meminta agar aparat jangan ragu untuk menindak tegas pelaku apapun pangkatnya. Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi, agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, nggak usah ragu-ragu. Ya. Sementara Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyebut kepolisian mendalami motif kasus termasuk dugaan bentrokan kepentingan, masalah antara pribadi, bahkan pribadi ke organisasi. Untuk mengungkap motif sebenarnya, polisi juga menyerahkan kepada pengadilan. Kalau yang pertama kemarin saya sampaikan tentang apa yang harus saya ucapkan terkait dengan motif itu nanti biar saja dibuktikan nanti di persidangan. Ada hal-hal yang memang sulit sekali untuk memastikan seperti apa motif, karena ini antar pribadi bisa, atau antar pribadi ke organisasi, atau internal, atau konflik of interest. Ini sedang kami dalami sampai saat ini. Boleh jadi yang kami rilis kemarin itu ada perubahan manakala nanti ditemukan kesaksian dan pembuktian baru setelah kami memeriksa semua pihak, baik itu tersangka maupun saksi-saksi yang lain. Kan tadi ditanyakan oleh media dan ini juga yang ditunggu masyarakat. Tetapi tidak semua informasi itu harus diungkap saat ini sebelum semuanya diproses secara tuntas. Untuk motif memang sulit sekali untuk dibuktikan apakah itu saja masalahnya. Pastinya kami perlu waktu juga untuk mendalami motif itu. Kemarin sudah terekspos apakah masalah galian C, apakah masalah tambang atau masalah pribadi yang lain, itulah yang sedang kami dalami. Tetapi itu karena saat saya press release awal itu meluruskan dari informasi pagi yang sudah beredar ke media, sehingga kami harus tetap berdasar pada pendalaman setelah memeriksa semua saksi termasuk tersangka. Di tengah penanganan kasus polisi tembak polisi, DPR menyoroti perlakuan Propam Polri saat memeriksa pelaku penembakan polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Sebab pelaku tampak tidak diborgol dan diduga diperiksa sambil merokok. Komisi 3 DPR RI mengecam keras aksi penembakan sesama polisi oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mendesak kasus ini segera diusut tuntas. Menurutnya, pelaku harus dihukum berat. Ia juga menyoroti proses pemeriksaan pelaku yang dinilai terkesan santai, di mana pelaku tidak diborgol dan diduga diperiksa sambil merokok. Dan kami mengutuk keras perilaku brutal oknum Kabak Ops tersebut yang melakukan penembakan. Kami meminta peristiwa ini diusut secara tuntas. Bagaimana pelaku dengan santainya berjalan ketika dibawa mungkin menuju suatu tempat di lingkungan Polda Sumbar yang bisa diputar, nanti teman-teman lihat ya. Saya kasih, dia berjalan tanpa dikawal, tanpa diborgol. Begitu di dalam ruangan terlihat sepertinya dia merokok dan menggunakan jaket, tidak pakai rompi tahanan, tidak diborgol. Ini propamnya bagaimana bekerja di sana? Standarnya seperti apa? Ini peristiwa yang sangat serius.
membunuh orang dengan latar belakang dugaan dia membackingi tambang ilegal. Nah, harusnya seperti apa? Ini harus akan menjadi evaluasi bagi teman-teman yang di sana. Perwakilan Komisi 3 DPR juga datang langsung ke Sumatera Barat untuk mengunjungi rumah duka dan mengawasi proses pemeriksaan polisi. Dan pemirsa, untuk memantau langsung jalannya penanganan kasus penembakan AKP Rianto Ulil, rombongan Komisi 3 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ahmad Syahroni mendatangi Mapolda Sumatera Barat. Para wakil rakyat juga menghadiri rapat dengar pendapat dengan pihak Polda. Rombongan Komisi 3 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ahmad Syahroni mendatangi Kapolda Sumatera Barat. Rombongan datang untuk merapat dengar pendapat terkait tewasnya Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyar yang ditembak sesama polisi. Rapat dengar pendapat yang merupakan kunjungan kerja anggota DPR RI bidang penegakan hukum ini digelar secara tertutup. Kapolda dan jajaran, kita mau dengerin apa yang terjadi kemarin. Ya, kita mau rapat dulu. Poin-poinnya apa sih, Pak? Apa aja poinnya? Ya, poinnya kemarin aja perkara terkait door-mendor aja. Ke lokasi nggak, Bang? Enggak. Nanti kita dengar cerita dari Pak Kapolda langsung. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI menyatakan perbuatan tersangka AKP Dadang Iskandar yang membunuh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyar harus ditindak hingga tuntas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tidak hanya DPR, Komisi Kepolisian Nasional juga mendatangi Polda Sumatera Barat untuk mengawal penyidikan kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyar. Kompolnas berkomitmen untuk memastikan proses hukum dari kasus melibatkan sesama aparat penegak hukum ini. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas RI dipimpin Ketua Harian Irjen Purnawirawan Arief Wicaksono menyambangi Polda Sumatera Barat untuk mengawal kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyar oleh koleganya AKP Dadang Iskandar. Kedatangan Kompolnas ke Polda Sumbar untuk mendalami fakta dan kronologi dari kasus polisi tembak polisi. Kompolnas juga menemui langsung tersangka AKP Dadang Iskandar yang berada dalam kondisi sehat meski sempat tak mau makan. Yang pertama, kondisi tersangka sudah ada kembali. Itu penting. Kenapa? Supaya dia bisa memberikan keterangan secara pas. Ya kan? Nah, saya tadi sudah mengatakan kepada Pak Kapolda, saya sudah dikaitin, jadi saya hanya melihat. Karena saya tidak akan masuk ke dalam substansi daripada penyidikan. Karena fungsi saya sejauh memastikan bahwa penyidikan itu berjalan sesuai dengan SOP. Selain mendatangi Polda Sumbar, Kompolnas juga akan mendatangi TKP penembakan di Polres Solok Selatan untuk investigasi lebih mendalam. Kompolnas berkomitmen untuk memastikan proses hukum dari kasus yang melibatkan aparat penegak hukum ini berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, berkaca dari pengalaman pribadi, mantan Kabar Reskrim Komjen Ito Sumardi mengaku sulit menghadapi tambang ilegal. Pelakunya tidak segan-segan mencari pejabat kepolisian nakal yang bisa membackingi usahanya. Ito mengimbau untuk melibatkan semua pihak dalam memberantas tambang ilegal. Saya mengalami sekali betapa sulitnya menghadapi para penambang ilegal, terutama masyarakat yang sudah turun-temurun bekerja di tambang tersebut. Ya, pertama itu. Kemudian yang kedua, bahwa kalau dikatakan bahwa ini memang harus ada backingnya, itu wajar ya. Kan kalau tambang ilegal harus ditegakkan. Nah, yang menegakkan siapa? Aparat penegak hukum. Dicarilah aparat-aparat yang mungkin mentalnya tidak kuat,
atau sebagai oknum, dan tapi memiliki kekuasaan ya. Seperti contohnya Kabak Op itu kan adalah struktur yang ketiga ya di Polres. Sehingga diharapkan dengan adanya oknum pejabat dari kepolisian tersebut dapat melindungi agar tambang ilegalnya itu masih tetap dapat berjalan ya, berjalan. Jadi saya kira itu satu hal yang wajar dan memang sulit ya. Dan tentunya pemerintah juga perlu untuk mempertimbangkan atau memperhatikan para penambang ilegal yang memang sudah turun-temurun mereka melakukan penambangan di sana. Kalau ditertibkan kan mereka tidak mempunyai pendapatan kembali. Tapi yang harus dikejar adalah pemodalnya ya. Pemodalnya ini banyak sekali ya yang mungkin harus dikejar karena mereka mendapatkan keuntungan yang besar tanpa harus membayar kewajiban kepada negara. Ada yang mungkin juga dia hanya sekedar untuk kalau bisa tertangkap ya sekali waktu ya, tidak berarti selamanya di situ. Jadi biasanya ada keluarganya minta tolong. Nah ini kan kalau kita lihat memang masalah ini adalah yang bersangkutan sebagai perwira senior ya, yang atasan kebetulan jabatannya di atas Kasat, itu dia akan minta, tapi karena memang Kasat atau almarhum ini masih memiliki idealisme yang tinggi, dia tetap melaksanakan perintah pimpinan untuk tidak melepas. Itu mungkin awal mengapa si pelaku ini sangat marah. Dan masalah tambang ilegal itu ada dua ya Mas Yuda. Yang pertama adalah tambang yang memang ada sejak lama ya, untuk menumpang kehidupan sehari-hari, misalnya tambang emas ataupun galian C. Itu biasanya sudah ada. Kemudian tambang yang kemudian dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menggunakan izin. Nah ini biasanya mereka akan berupaya untuk mencari peluang oknum-oknum daripada aparat penegak hukum maupun instansi lain. Jangan lupa masalah tambang ini bukan urusan polisi aja nih Mas Juno ya. Termasuk pemerintah daerah. Kan pertanyaannya pemerintah daerah itu yang paling berkuasa loh. Kalau misalnya dilakukan secara tindakan secara bersama-sama, tentunya tidak akan terjadi yang dilakukan secara sepihak hanya oleh polisi. Kemudian juga kalau kita melihat daripada peristiwa yang tragis merenggut nyawa seorang anggota Polri ini, tentunya kita harus melihat ini tadi dikatakan oleh Bu Ida ya, saya senang karena saya tahu sekali Bu Ida itu siapa, bahwa ini menjadi pembelajaran untuk dari pihak-pihak yang akan melakukan penertiban terhadap tambang ilegal itu, konsekuensi yang dapat terjadi. Ya, nah ini tentunya harus betul-betul melibatkan juga adik-adik kita atau teman-teman kita dari Jatam ini kan, karena mereka itu kan tidak ada tendensi apapun ya. Saya kira mungkin kalau kita dilakukan secara bersama-sama, maka tentunya hal ini tidak akan terjadi. Dan kembali ya Mas Juno, kenapa ini bisa terjadi? Karena orang yang melakukan ini tentunya dia sudah memiliki pengalaman dan memiliki kekuatan yang mental yang besar sampai dia ingin melakukan penembakan terhadap target yang mematikan. Nah, ini kan tentunya sesuatu yang kemudian dia menembak rumahnya Kapolres ya. Ini sesuatu yang memang harus menjadi perhatian daripada Mabes Polri, dan saya kira mungkin unsur daripada dinas psikologi juga sudah dilibatkan ya. Karena kita harus melihat psikis yang bersangkutan ya. Pemirsa, kasus penembakan AKP Ulil oleh rekannya sendiri yang diduga berkaitan dengan backing tambang ilegal juga menuai sorotan psikolog forensik. Dalam kasus ini, institusi Polri seharusnya melakukan investigasi lebih dalam akan adanya keterlibatan lembaga penegak hukum. Tetapi ketika kemudian juga tersiar kabar bahwa tersangka melakukan penembakan ke arah rumah Kapolres, maka menurut saya alih-alih menerapkan teori apel busuk, buka sudah ruang diskusi bagi teori yang lain, itu teori gentong rusak atau rotten barrel theory. Teori ini justru yang mengatakan bahwa ketika terjadi kejanggalan, keanehan, penyimpangan, kejahatan, aib, pelanggaran atau sejenisnya di dalam otoritas penegakan hukum, maka alih-alih sorotan ditujukan kepada oknum per oknum, tapi justru dicari tahu seberapa jauh kemungkinan bahwa ini ternyata merupakan berakar dari kejahatan sistemik yang sudah berakar di dalam otoritas penegakan hukum itu sendiri. Sudah barang tentu, ketika kita menerapkan kata oknum, atau ketika kita mencoba menerapkan teori gentong busuk bahwa ini merupakan kejahatan sistemik di dalam otoritas penegakan hukum, maka ramifikasinya akan berbeda satu sama lain. Proses investigasinya skalanya menjadi lebih luas, pertanggungjawabannya pun menjadi lebih multidimensional. Sudah barang tentu, teori klasik menyebut bahwa ada dua subkultur yang paling dominan
yang marak di sekian banyak lembaga penegakan hukum, yaitu subkultur brutalitas, perilaku brutal, dan yang kedua adalah subkultur korup, yaitu ya hengki-pengki, permainan uang antara pengusaha-pengusaha hitam dengan oknum-oknum yang juga hitam. Tapi menurut saya begini, kalau masalah ini ingin diselesaikan dengan cara yang paling gampang, dalam pengertian tidak merembet kemana-mana, dan juga relatif bisa menjaga nama baik institusi, maka cukup simpulannya adalah ini konflik pribadi. Diwarnai juga dengan kemungkinan adanya gangguan mental, gangguan kejiwaan, tekanan kerjaan, stres, dan isu-isu personal lainnya. Maka selesai tanda petik. Tapi perkiraan saya, kalau simpulannya sesederhana itu, maka ekspektasi atau tepatnya bahkan mungkin kecurigaan publik tidak akan terjawab. Ada organisasi bernama Walhi Sumatera Barat yang sudah menyebut bahwa latar belakang peristiwa ini tampaknya berkaitan dengan rahasia umum tentang adanya backing di balik tambang liar di wilayah Sumatera Barat. Lalu kemudian kita jadikan pernyataan dari Walhi Sumatera Barat itu sebagai sebuah acuan, maka sekali lagi simpulan sederhana bahwa ini merupakan masalah pribadi, masalah antar individu, dan ada tekanan mental di dalamnya, tidak akan laku, tidak akan meyakinkan publik. Karena itu, sekali lagi, menurut saya akan sangat jitu apabila investigasi tidak hanya ke arah sisi mikro, yaitu individu per individu, tapi juga ke arah makro, yaitu tentang bagaimana barangkali sedikit banyak ada kontribusi dari lembaga, dari kantor itu sendiri, dari institusi Polri itu sendiri, bagi terjadinya peristiwa yang menyedihkan sekaligus menakutkan ini. Organisasi Pengamat Kepolisian Indonesia Police Watch menyoroti sejumlah bentuk kelalaian yang dilakukan polisi dalam pemeriksaan AKP Dadang. IPW juga mendorong diungkapnya dugaan pelaku melindungi tambang ilegal yang menjadi motif penembakan. Ini adalah satu perbuatan pidana biasa ya, yang bisa terjadi dilakukan oleh oknum. Tetapi yang menjadi menarik adalah antara korban ini ditembak dalam sedang menjalankan tugas ya. Sementara motifnya diduga si pelaku yang menembak ini tidak senang atas tindakan korban Kasat Serse Polres Solok Selatan ini ya, karena melakukan satu kewajiban hukum memproses adanya dugaan tambang galian C ilegal. Ini yang sementara ya. Yang menarik keduanya adalah pelakunya juga sesama polisi yang bertugas di sana dan cukup berpengaruh kalau saya melihat ya. Kenapa saya bilang berpengaruh? Dia ketika menyerahkan diri dan ditangkap, dia sempat berkata kasar tuh ya kepada anggota polisi yang mau menangkapnya, saya makan kamu. Dilanjutkan ketika pemeriksaan dia bisa merokok ya. Kalau menurut saya ini ada kelalaian prosedur nih dari pihak propam yang menangkap atau polisi yang menangkap dia ketika menyerahkan diri. Harusnya itu diborgol. Karena apa? Kejadian pidana yang terjadi kan adalah kekerasan menggunakan senjata. Kita belum tahu apakah saat itu dia masih pegang senjata. Akan tetapi untuk mencegah terjadinya satu yang bisa mengakibatkan tindakan terulang, dia harusnya diborgol dan diperiksa ya apakah senjata masih dibawa. Nah, mengenai apa sebab motif ya, ini memang harus didalami oleh penyidik kepolisian sendiri, oleh Polda Sumbar, karena ditangani oleh Polda Sumbar. Apakah motifnya terkait si pelaku ini melindungi adanya praktek tambang ilegal di Solok Selatan, atau ada motif lain? Tentang motifnya digali, ini tidak seketika itu menurut saya ya. Tentang apakah ada hal lain, misalnya konflik sebelumnya kan itu perlu digali dari keterangan juga selain apa itu namanya alat komunikasi dari pelaku dan juga korban diteliti melalui forensik digital. Juga tentu penyidik akan memeriksa keterangan saksi-saksi dari anggota dari Tipiter ya. Apabila dikaitkan dengan backingan tambang ilegal,
ini anggota Tipiter saya duga memahami, ya, memahami. Ya, yang selanjutnya ini kan terjadi seketika bahwa si petugas sedang menangkap, dia datang, ya. Ada satu kemarahan emosional yang tinggi. Nah, ini apa sebabnya? Ya, kalau dikaitkan dengan backing, berarti ini bukan sekali dia mungkin menghambat atau menghalangi proses penegakan hukum. Kalau dilihat dari masa tugasnya korban, korban belum 1 tahun, tetapi si pelaku ini sudah karatan tuh ya, beredar di Polres, tugas di Polres, jadi dia punya pengaruh kalau saya lihat. Nah, ini harus didalami ya. Aktivis tambang menyebut terjadi pembiaran oleh pemerintah dan aparat keamanan dalam penyelesaian kasus tambang. Penyebabnya karena penegak hukum dituding ikut menerima manfaat tambang ilegal. Kalau di Jatam sendiri itu merujuk dari, kita sebetulnya menggunakan data dari Kementerian SDM juga, bahwa sejak 2022 itu, di kuartal ketiga 2022 itu ada kurang lebih sekitar 2.700 tambang ilegal yang yang dari jumlah tersebut di 2.600 lokasi merupakan tambang mineral dan 96 lokasi lainnya itu adalah tambang batu bara. Nah, di sisi lain soal soal bagaimana keterlibatan aparat penegak hukum itu sendiri di Indonesia itu cenderung peristiwa yang peristiwa yang lama dan itu dibiarkan oleh pemerintah, baik itu aparat hukum itu sendiri. Misalnya kita tahu di ada keterangan-keterangan yang sangat sangat krusial, misalnya pada kasus pengakuan Ismail Bolong yang menyebut bahwa petinggi Polri di Kabarreskrim itu, Komjen Pol Agus Adrianto itu turut mendapatkan setoran untuk mengamankan usaha pertambangan. Nah, ini yang kemudian kita anggap bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini, fenomena-fenomena seperti ini itu cenderung dibiarkan oleh pemerintah dan aparat, karena pada dasarnya ya aparat penegak hukum, baik itu kepolisian misalnya, itu juga ikut menerima manfaat dari pertambangan ilegal, entah itu dia sebagai backing, sebagai pengaman, ataupun dia juga merupakan bagian penting dalam memberikan investasi atau modal di perusahaan itu gitu. Nah, ini yang kemudian yang perlu kita lihat sama-sama, bahwa bagaimana daya rusak dari pertambangan itu bisa bukan hanya meracuni, tetapi ini akan menyebabkan hilangnya akses terhadap sosial ekologis masyarakat. Itu akan menghilangkan hal-hal yang seperti itu. Misalkan kita tahu selama ini pemerintah misalnya, dan kalau misalnya asumsinya tadi dikatakan bahwa pemerintah juga harus bertindak, tetapi kan problemnya saat ini tambang kategori mineral misalnya dan batu bara itu semuanya dikeluarkan oleh pemerintah pusat misalnya. Ya, meskipun hanya konteks galian C yang kemudian itu atas izin dari pemerintah daerah, tetapi yang perlu kita cek sama-sama adalah narasi pemerintah yang mengatakan bahwa ini akan mensejahterakan warga, tetapi pada dasarnya justru di wilayah-wilayah sentra pertambangan, lingkar industri ekstraktif ini, peningkatan kemiskinan juga meningkat pesat. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan akses kesehatan yang kemudian tidak tidak diperhatikan, misalnya adanya warga akan secara terus-terusan memberikan biaya yang berlebih gitu. Pemirsa, buntut kasus polisi tembak polisi AKP Dadang diberhentikan dengan tidak hormat dari Polri, sementara korban AKP Rianto Ulil mendapat kenaikan pangkat. Inside Story segera kembali usai jeda.